Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang soal OSK Matematika SMP tahun 2010. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Soal yang pertama. Garis L melalui titik min 4,3 dan 3,4. Jika garis L juga melalui titik A, B, maka nilai dari A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat min 3 pangkat 3 adalah. Oke, yang pertama harus kita ketahui bahwa sebuah garis lurus itu kan bentuknya Y sama dengan MX plus C ya, memiliki gradien yang sama. Jadi kalau ada 3 titik dilalui oleh sebuah garis, maka gradien dari setiap 2 titik itu pasti sama ya. Sedangkan rumus gradien garis yang melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2 adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Oke, berarti gradien garis L misalkan M ya, itu sama dengan, karena garis itu melalui titik min 4,3 dan 3,4, maka berarti di sini X1-nya adalah min 4, Y1-nya adalah min 3, X2-nya 3 dan Y2-nya adalah 4 ya. Berarti kalau kita masukkan berarti 4 dikurangi negatif 3 per 3 dikurangi negatif 4 ya. 4 kurangi negatif 3 sama dengan 7. 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 7 juga ya. Berarti 7 per 7 sama dengan 1. Berarti gradien garis L itu adalah 1. Oke. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui titik X1 Y1 dan bergradien M itu cara cepatnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Nah, ini karena garis itu melalui titik 3,4, jadi boleh kita pilih ya. Kita melalui titik 3,4 bergradien 1. Jadi ini boleh milih 3,4, boleh milih min 4,3. Nanti jawabannya tetap sama ya. Kita masukkan berarti 3 sebagai X1, 4 sebagai Y1 ya. Berarti M-nya adalah 1. Berarti Y min Y1 jadi Y dikurangi 4 sama dengan M-nya 1 dikali X dikurangi 3 gitu ya. Selanjutnya bisa kita kalikan atau kita distribusikan ya. Jadi Y min 4 sama dengan 1 kali XX, 1 kali min 3 ya. Atau Y sama dengan X plus 1. Oke, setelah itu kan garis juga melalui titik A, B ya. Karena ada 3 titik ya. Melalui A, B dan bergradien 1 juga. Maka dari sini A-nya adalah sebagai X atau X1 atau boleh X ya langsung ya. B-nya sebagai Y, sehingga Y-nya ganti B, X-nya ganti A. Berarti B sama dengan A plus 1. Karena B sama dengan A plus 1, ini kan mintanya A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 ya. Berarti kalau gitu, min 1 itu kan sama dengan A dikurangi B ya. Min 1 sama dengan A dikurangi B. Kenapa? Satunya pindah ke sebelah kiri jadi min 1, B-nya pindah ke sebelah kanan jadi min B ya. Ya, setelah itu, ini ada yang bentuk istimewa ya. Di sini kan tertulis A pangkat 3 min B pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat. Boleh kita ubah ke bentuk sini. Jadi min B pangkat 3-nya kita taruh di belakang. Nah, ini kan sebenarnya bentuk dari A dikurangi B dalam kurung pangkat 3 ya. Nah, betul. Berarti dikurangi 3 pangkat 3. Nah, karena nilai A kurangi B itu sama dengan min 1, berarti sama dengan min 1 pangkat 3. Dikurangi 3 pangkat 3. Seperti ini. Ini kurang 1 ya. Jadi ini min 1. Min 1 pangkat 3 adalah min 1 dikurangi 27, berarti min 28. Berarti jawabannya adalah min 28. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika bilangan ganjil dikelompokkan seperti berikut. Ini kan berarti himpunan, simbolnya himpunan. Himpunan isinya 1, himpunan isinya 3 dan 5 dan seterusnya ya. Maka suku tengah dari kelompok ke-11 adalah suku tengah itu di materi statistika disebut sebagai median ya. Atau nilai tengah ya, boleh. Berarti kalau kita perhatikan ya, ada yang suku tengah kelompok pertama berarti kan isinya 1, berarti 1 ya. Suku tengah kelompok yang kedua, karena ini isinya dua anggota saja, maka dia rata-rata dari
Ya, bilangan yang tengah berarti 3 tambah 5, 8 dibagi 2 berarti sama dengan 4 ya. Suku tengah kelompok ketiga, berarti 9 ya. Suku tengah kelompok keempat berarti rata-rata dari 15 ditambah 17, 32 dibagi 2, 16 ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kalau kita amati ya, polanya ada yang unik. Ternyata suku tengahnya itu adalah kuadrat dari letak sukunya ya, seperti ini. Jadi 1 kuadrat. Suku tengah kelompok 2 2 kuadrat. Suku tengah kelompok 3 3 kuadrat. Suku tengah kelompok keempat 4 kuadrat. Berarti kalau gitu suku tengah kelompok ke-11 ya berarti 11 kuadrat. Berapa? 121. Gimana? Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 3. N adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga 7 ditambah 30N bukan bilangan prima. Nilai dari 64 dikurangi 16N plus N kuadrat adalah. Oke, jadi kita buat tabel ya untuk memudahkan. Kita buat tabel sampai nanti ketemu 7 plus 30N itu bukan bilangan prima ya. Kita masukkan N-nya 1 dulu. Berarti 7 ditambah 30 kali 1. Ketemu 37 ya. Ternyata bilangan prima. Kita masukkan N-nya ganti 2. 7 ditambah 30 kali 2. Jawabannya 67 itu ternyata prima. 7 kalikan berarti sekarang N-nya ganti 3. 7 ditambah 30 kali 3. Ternyata prima ya. Kita masukkan 4 juga prima. Kita masukkan N-nya 5 juga prima. Nah, ternyata ketika dimasukkan N-nya 6, 187 bukan prima. Kenapa? Karena 187 ini kelipatan 11 ya. Cirinya adalah karena ini 3 angka, bilangan tengah sama dengan jumlahan dari bilangan kiri kanannya ya. Gitu ya. Berarti ketika N-nya 6, dia bukan prima. Sekarang karena N-nya 6, maka kita masukkan. Nah, ini juga ada yang unik ya. 64 dikurangi 16N plus N kuadrat. Ini kan sebenarnya sama dengan apa? 8 min N dikuadratkan ya. Nah, berarti N-nya 6. Berarti 8 dikurangi 6 dikuadratkan. Berarti sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi jawabannya adalah 4. Jelas ya. Kalau misalkan belum tahu bentuk ini, nah, berarti masukkan saja. 64 dikurangi 16 kali 6, 96. 64 kurangi 96 berapa? Terus ditambah 36. Nanti ketemu 4 juga ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Dijual 100 lembar kupon, 2 diantaranya berhadiah. Ali membeli 2 lembar undian. Peluang Ali mendapat 2 hadiah adalah. Oke. Jadi dari 100 lembar kupon itu 2 diantaranya berhadiah. Nah, ini peluang Ali mendapatkan kedua hadiah tersebut ya. Oke, misalkan peluang kupon ke-1 mendapat hadiah itu berarti kan awalnya itu ada 2 kupon dari 100 kupon. Berarti peluangnya adalah 2 per 100 ya. Terus peluang kupon kedua juga mendapat hadiah. Berarti kan kupon yang berhadiah tinggal 1 ya. Terus kuponnya awalnya 100 karena sudah terambil 1 jadi 99. Berarti peluangnya adalah 1 per 99 ya. Nah, berarti karena yang diminta peluang kedua berarti hadiah pertama dapat, hadiah kedua juga dapat. Berarti ini dikali ya. Berarti peluang kedua kupon mendapat hadiah adalah 2 per 100 dikali 1 per 99 ya. Berarti ini 2 per 100 kan 1 per 50. 1 kali 1 sama dengan 1. 50 kali 99, 4950. Jadi jawabannya adalah D. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 5. Bilangan 3 digit 2A3 jika ditambah dengan 326 akan menghasilkan bilangan 3 digit 5B9. Jika 5B9 habis dibagi 9, maka A plus B adalah. Ingat ya, syarat bilangan habis dibagi 9 adalah jumlah angka-angka penyusunnya habis dibagi 9. Nah, berarti karena ini 5B9 itu habis dibagi 9, maka 5 ditambah B tambah 9 harus habis dibagi 9. Kan gitu ya. Berarti otomatis 5 tambah B tambah 9 itu kan berarti sama dengan 14 tambah B ya. Berarti 14 tambah B habis dibagi 9. Ingat, B itu nilainya harus antara 0 sampai 9 ya. Nggak boleh lebih dari 9. Berarti bilangan 14 tambah B habis dibagi 9 berarti B-nya ketemu 4. Kenapa? Karena 14 tambah B
tambah 4 sama dengan 18. 18 habis dibagi 9 ya, gitu ya. Berarti B-nya 4. Karena B-nya 4, maka 5B9 jadi 549 gitu ya. Terus tinggal kita arahkan ke sini, berarti 2A3 ditambah 326 sama dengan 549. Sehingga nanti A-nya ketemu. Ini kan 3 tambah 6 kan sudah 9. A ditambah 2 sama dengan 4. Oh, berarti otomatis A-nya juga 2 gitu ya. Nah, karena A-nya 2, B-nya 4, maka A tambah B sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 6. Sebuah mata uang dan sebuah dadu dilantunkan bersama-sama atau diundi bersama-sama atau dilempar bersama-sama, boleh ya. Bila diketahui mata uang muncul angka, maka peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah. Nah, ini awalnya ya. Jadi awalnya kalau misalkan belum ada soal yang mata uang muncul angka ya. Jadi ruang sampel kalau ada satu koin dan satu dadu itu adalah ya, satu koin itu kan 2, satu dadu 6, 2 kali 6 adalah 12. Jadi ruang sampelnya ada 12. Yaitu A1 maksudnya A itu angka, yang uang koin angka, yang dadu muncul angka 1. A2 berarti uang koinnya muncul angka, dadunya muncul mata 2 ya, dan seterusnya ya, sampai G6 yang uang koin gambar, yang dadunya 6 gitu ya. Awalnya seperti ini, NS-nya 12. Terus kejadian muncul angka dan mata dadu lebih dari 2, itu berarti A3, A4, A5, A6 ya. Hasilnya kan peluangnya adalah 4/12. Tapi karena sudah diketahui mata uangnya itu muncul angka, berarti kan dianggap itu sudah beres. Ya, tinggal kita nyari dadunya lebih dari 2. Dari antara ini dadu yang lebih dari 2 itu kan berarti 3, 4, 5, 6. Ada 4 ya. 4 dari 6 kemungkinan. Berarti peluangnya adalah 4/6 atau sama dengan 2/3. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Diberikan dua bilangan bulat berbeda yang berjumlah 37. Apabila bilangnya lebih besar dibagi dengan bilangnya lebih kecil, maka hasil baginya adalah 3 dan sisanya 5. Selisih kedua bilangan tersebut adalah, ya misal ya, kita anggap A itu bilangnya lebih besar, B itu bilangnya lebih kecil ya. Berarti otomatis kalau gitu A tambah B sama dengan 37. Dari mana? Dari diberikan dua bilangan bulat berbeda yang berjumlah 37 ya. Itu. Setelah itu A sama dengan 3B plus 5. Dari mana? Dari bilangan yang lebih besar dibagi bilangan yang lebih kecil. Hasil baginya adalah 3. Terus sisanya 5. Berarti kan A itu sama dengan 3B ditambah 5. Gitu ya. Setelah itu dari sini kalau kita selesaikan dengan SPLDV ya, maka A itu kan sama dengan 3B plus 5. Berarti A di sini diganti 3B plus 5. Berarti 3B plus 5 ditambah B sama dengan 37 ya. 3B tambah B itu 4B, 4B tambah 5 sama dengan 37. 5-nya pindah sana, berarti 37 kurang 5 jadi 32 ya gitu ya. Berarti 4B sama dengan 32. Dari sini B ketemu 8. Nah, karena B-nya ketemu 8, A-nya bisa dicari. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah ya. Kalau pakai yang bawah berarti 3 kali 8 itu 24. 24 tambah 5 berarti 29 gitu ya. Berarti A-nya 29, B-nya 8. Pertanyaannya adalah selisih kedua bilangan, berarti A dikurangi B, berarti 29 kurangi 8 sama dengan 21. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 8 ya. Jika X dibanding Y sama dengan 3/4, maka nilai dari X per X min Y dikurangi X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat adalah. Oke, kalau ini sebenarnya banyak cara ya. Kebetulan saya gunakan cara yang ini. X per Y sama dengan 3/4. Artinya 3/4 ini boleh sama dengan 3A per 4A. Kenapa? Karena rasio atau perbandingan ini mesti ada yang disederhanakannya. Bisa disederhanakan tuh, nggak bisa disederhanakan karena kebetulan mereka kedua bilangan itu tidak punya FPB. Nah, jadi kita anggap sebagai 3A per 4A. Kalau misalkan dia punya FPBA ya, gitu ya.
Berarti X-nya kita ganti dengan 3A, Y-nya kita ganti 4A. Gitu ya. Berarti X per X min Y, ini dan seterusnya itu jadi 3A per 3A min 4A dan seterusnya ya. Terus kita selesaikan. 3A dikurangi 4A itu kan sama dengan min A ya. Jadi boleh kita tulis 3A per min A. 3A kuadrat itu kan 9A kuadrat. 9A kuadrat ditambah 16A kuadrat kan 25A kuadrat ya. Jelas ya. Nah ini boleh A sama A kita coret, A kuadrat sama A kuadratnya kita coret ya. Karena pembagian ya. Berarti jadi min 3, karena 3 bagi min 1, dikurangi 9 per 25. Nah, kalau kita jadikan pecahan biasa, berarti kan sama dengan min 3 jadikan min 75 per 25 ya. Min 75 dikurangi 9 min 84 per 25. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Roda A dengan jari-jari 40 cm dan roda B dengan jari-jari 10 cm dihubungkan dengan sebuah tali yang melingkari keduanya. Jika jarak pusat kedua roda adalah 60 cm, maka panjang tali yang dibutuhkan adalah, nah ini biasanya hubungannya sama rantai ya. Rantai karena ada dua roda, terus talinya adalah biasanya rantai ya. Ingat ya, yang harus diingat, garis singgung tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Jadi kalau ada garis menyinggung lingkaran, maka garis tadi pasti tegak lurus dengan jari-jari pada titik singgungnya. Jadi tegak lurus atau bentuk sudut siku-siku ya di titik singgungnya. Dan ingat perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa ya, 30, 60, 90 itu adalah A dibanding A akar 3 dibanding 2A ya. Ini artinya di depan sudut 30 adalah A, di depan sudut 60 adalah A akar 3, di depan 90 derajat adalah 2A gitu ya. Oke, kita gambarkan dulu kondisinya seperti ini. Nah, seperti ya. Jadi CD itu adalah garis singgung dan EB itu garis yang sejajar dengan garis singgung, otomatis panjangnya sama ya. EB-nya panjangnya sama dengan CD. Setelah itu kita masukkan jari-jari ya. Jari-jari yang A itu adalah 40, jari-jari yang B adalah 10 seperti ini ya. Berarti karena kita buat garis bantu berarti ini 10, ini juga 10. Karena CA itu 40 berarti otomatis EA-nya adalah 30 gitu ya. Dan jarak kedua titik pusatnya adalah 60 ya. A ke B adalah 60. Berarti otomatis karena ini sejajar maka sudut E ini juga siku-siku ya. Oke, dari sifat apa? Sehadap. Setelah itu perhatikan segitiga AEB. AEB ya. Segitiga AEB ini berarti EB kuadrat kan sama dengan 60 kuadrat dikurangi 30 kuadrat gitu ya. 60 kuadrat adalah 3600, 30 kuadrat 900 ya. Jadi ketemu 2700. Ini kayak Mas EB kuadrat ya. 2700 itu berarti EB-nya akar dari 2700. Akar dari 2700 kan berarti 900 dikali 3. Akar 900 kan 30 ya. Berarti 30 akar 3 ya EB-nya ya. EB-nya 30 akar 3. Dari mana? Dari 900 itu diakar jadi 30. 3 diakar jadi akar 3 gitu ya. Nah, karena EB itu 30 akar 3, AE-nya 30, AB-nya adalah 60 atau 2 kali 30, maka otomatis segitiga AEB itu kan segitiga siku-siku istimewa, yaitu 30, 60, 90 ya. Nah, berarti kalau gitu sudut A ini ya, sudut AE atau EAB ini adalah 60 derajat. Kenapa? Karena dia menghadap sudut yang 30 akar 3 atau A akar 3 ya. Gitu ya. Jadi EAB-nya 60 derajat. Karena EAB-nya 60 derajat, berarti ini juga 60 derajat. Berarti 120 derajat. Sudut refleksnya adalah 240. Dari 360 kurangi 120 ya, gitu ya. Terus sudut DBF ya. DBF itu adalah 120 derajat. Ya, 120 derajat. Kok bisa? Bisa dihitung ini ya. Ini siku-siku, ini siku-siku berarti 180. Ini 30, ini 30, 240 ya, sisanya 120 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti panjang talinya adalah panjang busur CG ditambah CD
ditambah panjang busur DF ditambah FG atau GF. Nah, panjang busur CG karena ini di depan sudut 240 derajat berarti 240 derajat per 360 kali 2Pi, R-nya kan 40 ya, R-nya 40. Ditambah CD itu kan sama dengan EB tadi ya, sama dengan 30 akar 3. Terus busur DF adalah berarti karena ini depannya 120 berarti 120 per 360 dikali 2Pi, R-nya adalah 10 gitu ya. Plus GF sama dengan CD ya tadi ya, berarti 30 akar 3. Nah, bisa kita selesaikan ya. 240 per 360 kan 2 per 3. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 40, 160 ya. Berarti 160 per 3 Pi. Kalau ini 30 akar 3 tambah 30 akar 3 berarti 60 akar 3 ya. 120 per 360 kan 1/3. Berarti 1 dikali 2, 2 kali 10, 20, berarti 20 per 3 ya. Nah, berarti seperti ini ya. Yang ini 160 per 3, yang ini 20 per 3. 160 per 3 ditambah 20 per 3 itu kan sama dengan 180 per 3 ya. 180 bagi 3 kan bisa 60 Pi ya. Berarti jawabannya adalah 60 akar 3 ditambah 60 Pi. Nah, karena ini punya faktor yang sama yaitu 60, 60-nya dikeluarkan jadi 60 kali Pi plus akar 3. Jadi jawabannya adalah yang gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Pada segitiga ABC, yaitu siku-siku di C, titik Q pada AC, titik P pada AB ya, dan PQ sejajar dengan BC ya. Panjang AQ sama dengan 3, panjang AP sama dengan 5, dan panjang BC sama dengan 8 ya. Nah, oke. Ini ditulis 4 kenapa? Karena dari Pythagoras 3, 4, 5 ya. Dari Pythagoras 3, 4, 5. Karena PQ sejajar dengan BC, maka segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga AQP. Ya. Kenapa? Karena semua sudutnya sama. Ini siku-siku. Karena dia sehadap, otomatis sudut ini juga sama dengan ini. Sehadap juga. Sudut A dipakai dua-duanya berimpit ya. Jadi semua sudutnya sama gitu ya. Sudut AQP siku-siku. Dengan Pythagoras maka 3, 4, 5 ya, triple Pythagoras ini pasti PQ-nya 4 ya. Terus berarti karena dia sebangun maka otomatis AC dibanding AQ harus sama dengan PQ dibanding BC ya. Atau PQ ya BC dibanding PQ karena besar dibanding kecil ya. Jadi saya ulangi lagi, AC dibanding AQ sama dengan BC dibanding PQ. Nah, tinggal dimasukkan. AC-nya belum diketahui. AQ-nya 3, CB-nya 8, PQ-nya 4. Berarti kan otomatis 2 dibanding 1 ya. Oh, berarti kalau gitu AC-nya 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Berarti otomatis AC-nya 6. Berarti kalau ini 3, berarti CQ-nya juga 3 ya. Gitu. Terus yang dicari luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga itu kan berarti kita harus nyari alasnya segitiga sama tingginya. Alasnya sudah ketemu yaitu AC. Tingginya sudah ketemu yaitu BC ya. Kenapa? Karena dia sudah membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus ya. Berarti sama dengan setengah dikalikan 6 kali 8. Sama dengan 24. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Jika diberikan Sn sama dengan 1 dikurangi 2 tambah 3 kurangi 4 dan seterusnya ya. Ditambah min 1 pangkat n-1 kalikan n. Jadi min 1 kali pangkat n-1 itu untuk menentukan bahwa angka itu nanti dia negatif atau positif ya. Jadi dia akan negatif ketika dia di suku genap, dia akan positif ketika di suku ganjil gitu ya. Yang dicari adalah S17 tambah S8 tambah S45. Kita bisa nyari satu persatu ya. S17 misalkan. Berarti kan otomatis 1 dikurangi 2 tambah 3 kurangi 4 dan seterusnya ya. Sampai ditambah 17. Berarti karena ditambah 17 ini kita sebelumnya kita tulis saja ya. 15 kurangi 16. Nah, ini ada yang apa?
Ada yang unik ini 1 kurangi 2 setiap penjumlahan 2 suku itu nilainya min 1 ya. Min 1, min 1, min 1. Otomatis setiap 2 angka adalah min 1. Karena ini ada 18 angka berarti 18 dibagi 2 ya. Jadi min 8 ya. Berarti bisa 8 kali min 1 ditambah 17 gitu ya. Sama dengan 9. Itu S17. S8 nah seperti ini. Berarti ada 8 angka. 8 angka berarti karena berpasangan 22 berarti 8 bagi 2 4 ya. 4 kali min 1 min 4. S45. Nah, sama dengan gini. Nah, setelah itu berarti sampai 44 berarti 44 bagi 2 22 berarti 22 kali min 1 plus 45 gitu ya. Sama dengan 23. Setelah itu kita jumlah seperti ini. Berarti 9 dikurangi 4 ditambah 23. 9 kurangi 4 5. 5 ditambah 23 28. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Tersedia 7 gambar yang berbeda. Akan dipilih 4 gambar yang akan dipasang membentuk barisan memanjang. Banyaknya cara yang dapat dilakukan jika sebuah gambar yang terpilih harus selalu dipasang di ujung. Berarti ini ada 2 kemungkinan ya. Ada dua bentuk ya. Yang pertama, kita memilih 4 gambar dari 7 gambar yang akan dipasang. Karena ada 7 gambar ya, kita pilih 4. Nah, berarti kita gunakan kombinasi dari 7, 4 ya. Berarti kan otomatis 7 faktorial dibagi 4 faktorial per 7 kurangi 4, 3 faktorial gitu ya. 7 faktorial itu kan sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nanti 4 faktorial jauh sama ini. Sehingga tinggal 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1 dari 3 faktorial ini ya. Nah, terus 3 kali 2, 6. 6-nya dicoret sama 3 kali 2. Tinggal 7 kali 5 sama dengan 35. Gitu ya. Terus setelah kita milih 4 dari 4 gambar itu, maka kita pilih 1 gambar dari 4 gambar yang terpilih ya. Untuk diletakkan di ujung. Berarti karena ujung itu bisa ujung kiri, ujung kanan, maka ada 2 kemungkinan ya. Bisa letakkan di kiri atau di kanan. Berarti nanti 2 dikalikan yang dipilih itu berarti kan sudah 1 ya. 1 dipilih berarti peluang yang letaknya selanjutnya misalkan di urutan nomor 2, 3 dan 4 adalah 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi kenapa kok 3 urutan nomor 2? Karena ada 3 gambar yang ada. Setelah itu sudah terpilih 2, jadi yang nomor 3 jadi tinggal 2 angka, tinggal 2 gambar ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita kalikan 3 kali 2 kali 1 itu kan 6 ya. 6 kali 2 adalah 12. Sehingga banyak cara adalah 35 kali 12 yaitu 420. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Diketahui 3x, 3 per x dan 15 per x adalah bilangan bulat. Manakah dari ketiga bentuk di bawah ini yang juga merupakan bilangan bulat untuk nilai-nilai x yang memenuhi ketiga bentuk di atas? Yang pertama adalah x plus x kuadrat plus 1 per 3. Yang kedua adalah 2x. Yang ketiga adalah 6x ya. Nah, ini bisa kita teliti satu persatu ya. Dari 3x, x3 per 3, 3 per x, 15 per x ya. Kita nyari x-nya yang bulat. Pertama 3x ya. 3x bilangan bulat jika karena 3x bilangan bulat ya. 3 itu kan bilangan bulat. Berarti asal x-nya itu bulat maka dia bulat. Atau x-nya itu pecahan tapi sepertiga atau min sepertiga. Gitu kan ya. Oke, setelah itu 3 per x bilangan bulat. Nah, kalau x-nya itu adalah 1 per otomatis kan dia bulat ya. Kenapa? Nah, karena x-nya adalah satu pecahan yang pembilangnya adalah 1. Berarti dia bulat. Terus kalau misalkan x-nya bulat, maka x-nya itu harus apa? Yang bisa membagi 3 atau faktor dari 3. Bisa negatif, bisa positif. Ya, gitu ya. Berarti kan kalau bulat berarti bisa min 3, min 1, 1 dan 3. Kalau x-nya pecahan berarti harus bentuknya seperti n. Dengan n bilangan bulat ya. Berarti otomatis sepertiga memenuhi, min sepertiga juga memenuhi. Gitu ya. Bagaimana kalau 15 per x? Agar dia bilangan bulat, maka kalau x-nya bulat berarti x-nya harus faktor dari 15. Boleh negatif, boleh positif ya. Berarti kan boleh min 15, min 5, min 3, min 1, 1,
3, 5, 15 gitu ya. Terus kalau dia pecahan, maka juga sama dengan 1/n gitu ya. Nah, seperti ini. Dengan n itu bilangan bulat. Nah, kalau kita ambil nilai X yang memenuhi ketiga-tiganya, maka jawabannya adalah apa? Kalau kita lihat yang bulat itu min 3 ada, di sini juga ada min 3, min 1 juga ada, betul ya? 1 juga ada, 3 juga ada. Oh, berarti min 3, min 1, 1, dan 3 itu ada ya. Kalau kita ambil yang pecahannya, sepertiga ada di sini juga, ini juga ada, min sepertiga juga ada. Berarti nilai X yang memenuhi kan ini kan ya. Nah, setelah itu kita masukkan semua nilai ini ke bentuk 1, 2, dan 3. Kira-kira yang bulat yang mana? Nah, yang pertama, kalau misalkan X-nya kita ganti sepertiga, dia kan tidak bulat. Oh, berarti otomatis yang satu salah ya. Yang nomor 2 juga gitu, kita masukkan sepertiga, dia juga tidak bulat. Nah, kalau yang nomor 3 kita masukkan sembarang ini, semuanya bulat. Nah, berarti jawabannya adalah yang 3 saja, yaitu 6X saja. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Bilangan ratusan yang berupa bilangan prima di mana perkalian ketiga angka penyusun bilangan tersebut adalah 10, ada sebanyak berapa bilangan? Oke, karena ada bilangan ratusan berarti kan ada 3 angka penyusun ya. Berarti kita cari perkalian 3 bilangan yang menghasilkan 10. Berarti kan kita cari faktor dari 10, yaitu 2 dan 5. 2 kali 5 kan 10. Berarti faktor yang lain adalah 1 gitu ya. Berarti penyusunnya adalah 1, 2, 5. Nah, sekarang kita cari kombinasi 1, 2, 5 yang menghasilkan bilangan prima ratusan. Otomatis karena ini angkanya 1, 2, 5, berarti 5 nggak boleh jadi satuan. Kenapa? Karena kalau 5 satuan, pasti dia bukan prima. Kenapa? Karena pasti kelipatan 5. 2 juga tidak boleh jadi angka satuan. Kenapa? Karena dia genap, pasti kelipatan 2 gitu ya. Berarti yang boleh jadi angka satuan adalah 1. Berarti yang puluhan sama ratusannya tinggal diganti 2 dan 5 itu ya. Berarti jawabannya adalah 251 dan 521, dan kedua-duanya adalah prima. Berarti ada 2 bilangan prima gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Sebuah prisma segi 4 berukuran 15 kali 15 kali 10 terbuat dari baja. Prisma tersebut setiap rusuknya diberi kerangka terbuat dari kawat dan setiap sisi dicat. Harga baja tiap 1 cm persegi adalah Rp800. Setiap 4 cm kawat harganya Rp1.300 dan setiap 10 cm persegi membutuhkan cat seharga Rp1.600. Biaya untuk membuat prisma segi 4 tersebut adalah, oke, bisa kita perinci satu persatu ya. Pertama, biaya kawat. Di sini kawatnya itu dari baja yang setiap 1 cm perseginya ya, betul ya, adalah 800 ya. Atau ini 4 cm kawat harganya 1.300 ya. Berarti otomatis kawat, karena kawat itu adalah kerangka ya. Berarti kita nyari kerangka dari prisma ya, panjang seluruh atau rusuk dari dikalikan 1.304. Kenapa? Karena harganya itu setiap 4 cm adalah 1.300 gitu ya. Panjang seluruh rusuk prisma adalah, karena prisma segi 4 itu sama dengan balok ya, berarti 4 kali P tambah L tambah T gitu ya, dikali 1.300 per 4. Nah, jadi 4-nya ini boleh kita coret. Nah, tinggal 15 tambah 15 30, 30 tambah 10 40, berarti 40 kali 1.300. Jadi jawabannya adalah 52.000. Itu untuk biaya kawat. Sekarang biaya bajanya, baja untuk lapisan dari kerangkanya ya, atau permukaan dari prisma. Biaya bajanya setiap 1 cm persegi adalah 800. Karena ini adalah luas permukaan ya, maka sama dengan luas permukaan prisma kali 800. Luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi gitu ya. Berarti 2 kali luas alas, karena alasnya itu berbentuk persegi ya, berarti 2 kali 15 kali 15
keliling alas berarti keliling persegi 4 kali 15 kali tingginya adalah tinggi prisma yaitu 10 ya. Kita jumlah dulu. 15 kali 15 itu adalah 225 dikali 2 berarti 450. 4 kali 15 60. 60 dikali 10 600 berarti jawabannya adalah 450 tambah 600 yaitu 1050 ya dikalikan 800. Jadi jawabannya adalah 840.000. Itu biaya baja. Sekarang biaya catnya ya, biaya catnya. Berarti biaya cat itu berarti yang dicat adalah luas permukaan. Berarti luas permukaan kan sudah ada, yaitu 1050 ya. Berarti luas permukaan prisma dikali 1600 per 10. Kenapa kok per 10? Karena harganya setiap 10 cm persegi adalah 1600 gitu ya. Berarti sama dengan 1050 kali 1600 per 10 sama dengan 168.000. Nah, sehingga biaya untuk membuat prisma segi 4 itu tinggal kita jumlah semuanya. Jadi jawabannya adalah 1.060.000. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal 16. Jika Px sama dengan Qx dikalikan X min A, di mana Px dan Qx adalah polinom, maka ya, Px sama dengan Qx kali X min A ya. Nah, karena ini fungsi ya, kalau Px sama dengan 0, maka otomatis jika Px-nya 0, maka X sama dengan A ya. X sama dengan A. Faktor dari Px itu berarti kan Qx sama X min A kan ya, faktornya. Sehingga kalau ada fungsi Y sama dengan Px ya, maka kurva akan memotong sumbu X jika Y-nya 0 ya. Jadi ingat ya, memotong sumbu X itu jika Y-nya 0, memotong sumbu Y jika X-nya 0 kan gitu ya. Waktu kita belajar di Cartesius ya. Karena Y-nya 0 otomatis Qx dikalikan X min A sama dengan 0. Itu terjadi jika Qx-nya 0 atau X min A-nya yang 0 ya. Sehingga salah satu titik potongnya adalah A,0 dari sini ya. Nah, berarti titik potongnya adalah A,0. Nah, setelah itu kita jawab C. Kenapa? Karena selalu titik potongnya adalah A,0. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. 4 kubus identik dengan panjang rusuk 5 cm disusun menjadi suatu bangun ruang dengan cara menempelkan sisi-sisinya. Banyak bangun ruang berbeda yang terbentuk adalah, berarti kita harus bisa mempraktekkan atau bisa jadi membuatnya ya. Jadi kita praktek langsung. Yang pertama seperti ini. Yang kedua bisa seperti ini. Yang ketiga bisa kita geser ke tengah. Nah, yang keempat bisa seperti ini. 2 kali 2. Yang kelima bisa seperti huruf Z ya. Yang keenam bisa seperti ini, seperti bangun ruang ya. Yang ke-7 berarti ya. Seperti ini, ada di tengah. Yang ke-8 adalah seperti ini. Jadi, bentuk yang ke-8 sama ke-6 ini berbeda ya. Berbeda. Kenapa? Karena ini letaknya di kanan, ini kiri. Ketika kita balik-balik, nggak akan pernah berbentuk seperti itu ya. Oke, berarti ada 8 ruang berbeda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min ax mempunyai grafik seperti ini ya. Grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat plus ax plus 5 adalah, jadi kalau fx-nya itu seperti ini, maka kalau gx x kuadrat plus ax plus 5 itu yang mana? Nah, maksudnya gitu ya. Oke, yang harus diingat ya, ini di materi kalau di SMP kelas 9 ya. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kurva akan terbuka ke atas jika A lebih besar dari 0. Jadi, kalau koefisien dari x kuadrat itu positif, maka dia terbuka ke atas. Gitu ya. Dan terbuka ke bawah jika A kurang dari 0 atau negatif. Sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2A. Jadi, min b per 2A. Gitu ya. Dan memotong sumbu y di 0, c. Memotong sumbu y di 0, c. Gitu ya. Oke, dari grafik fx sama dengan x kuadrat min ax berarti kan otomatis
X kuadrat min AX itu bisa difaktorkan jadi X kali X min A ya. Berarti otomatis grafiknya itu memotong di 0,0 dan 0,A. Nah, karena ini 0,0 dan A,0 ini harusnya ya. A,0, mohon maaf. Harusnya A,0. Nah, A,0 karena A,0-nya ditulis di sini berarti otomatis A-nya positif ya. Oh, berarti gitu itu A, berarti A lebih besar dari 0. Sedangkan grafik GX sama dengan X kuadrat plus AX plus 5 itu kan A-nya positif ya. Nah, A-nya positif dan dia memotong sumbu Y di 0,5. Nah, berarti kita lihat memotong sumbu Y di 0,5. Berarti otomatis yang ini salah, yang D salah ya, yang E juga salah, yang B juga salah ya, karena dia D. Berarti jawabannya kalau tidak di A sama C. Nah, setelah itu sumbu simetri itu kan rumusnya adalah min B per 2A. Karena B-nya adalah sebagai A, A-nya itu 1 ya. Berarti min A per 2 kali 1. Berarti min A per 2 ya. Nah, karena A-nya positif, otomatis min A-nya negatif kan ya. A-nya tadi positif dari sini ya. Berarti min A negatif. Karena min A negatif, maka otomatis sumbu simetrinya di X-nya yang negatif. Ya, X-nya yang negatif. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Jadi sumbu simetri kan nanti di sini ya, negatif. Dia memotong di 0,5. Jadi jawabannya adalah A, gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Terdapat 3 orang Indonesia, 4 orang Belanda, dan 2 orang Jerman akan duduk dalam bangku yang memanjang. Banyaknya susunan yang terjadi jika duduknya berkelompok menurut kewarganegaranya adalah yang pertama adalah urutan menurut kewarganegaraan. Jadi yang mana negara mana yang duluan di sebelah kiri, kanan, dan seterusnya gitu. Maka pertama kita urutan kewarganegaraan. Berarti kan ada 3 negara. Berarti otomatis yang menempati yang sebelah kiri yang pertama adalah 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial ya. Berarti sama dengan 6. Terus cara mengatur posisi 3 orang Indonesia. Misalkan orang Indonesia itu A, B, C. Maka juga 3 faktorial ya. Yang duduk pertama itu bisa A, bisa B, bisa C. Berarti ada 3 kemungkinan dan seterusnya gitu ya. 3 faktorial. Cara mengatur orang Belanda berarti 4 faktorial. Cara mengatur 2 orang Jerman berarti 2 faktorial ya. Terus kita kali sekarang semuanya. 3 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 6 kali 6 kali 24 kali 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1728. Itu ya, jelas ya. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Anton punya 20 lembar 1000-an, 4 lembar 5.000-an, dan 2 lembar 10.000-an. Jika X, Y, dan Z adalah banyaknya 1000-an, 5.000-an, dan 10.000-an, maka banyak cara berbeda sehingga jumlahnya adalah 20.000. Nah, kan kita bergerak dari angka yang besar yaitu yang mana ya? 10.000 ya. Yang 10. Berarti kita anggap kalau 10.000-nya enggak ada, Z-nya 0. Berarti kalau Z-nya 0, berarti X-nya bisa 20. Jadi yang 1000-an bisa 20, yang 5.000-annya 0 ya, gitu ya. Atau yang 1000-annya 15, yang 5.000-annya 1. Atau juga yang 1000-annya ada 10, 5.000-annya ada 2. Atau juga 1000-annya ada 5, 5.000-annya ada 3, gitu ya. Atau juga 1000-annya 0, 5.000-annya ada 4, gitu ya. Itu kalau Z-nya 0. Untuk Z-nya 1, berarti kan sudah ada 10.000. Berarti otomatis X tambah Y atau 1000-an tambah 5.000-an itu juga jumlahnya 10.000 ya. Berarti kemungkinannya adalah X-nya 10, Y-nya 0, atau X-nya 5, Y-nya 1, atau X-nya 0, Y-nya 2 ya. Ada 3 kemungkinan. Bagaimana kalau Z-nya 2? Z-nya 2 berarti kan 2 kali 10.000 kan 20.000. Sudah cukup ya. Berarti otomatis X-nya 0, Y-nya 0. Berarti total kemungkinannya ada berapa? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 cara. Itu ya. Oke, lanjut ke soal IC ya. Soal IC yang pertama. Sebuah segitiga ABC sama kaki dipotong menjadi 2 buah segitiga sama kaki. Tidak harus kongruen ya. Dengan membagi 2 sama besar salah satu sudut alasnya.
Oke, ukuran sudut terkecil dari segitiga ABC adalah, oke, misalkan ada segitiga seperti ini, terus dibuat segitiga sama kaki ya, pada alasnya ya, pada alasnya yang pada kakinya gitu. Berarti otomatis segitiga ACD, ACD ini sama kaki, misalkan sudut C-nya itu X ya. Berarti yang ini juga sama kaki ya, ABD juga sama kaki ya. Sehingga sudut CAD ini berarti kalau ini X, ini juga X ya. Nah, karena dia sama kaki. Sehingga sudut ADB ini kan sebagai sudut luar ya, sebagai sudut luar dari segitiga CAD, maka ini sama dengan 2X. Oke, setelah itu segitiga ABD ini juga sama kaki. Ya. Nah, dengan ADB-nya 2X. Kalau ADB-nya 2X berarti kan ABD-nya juga 2X ya. Gitu ya. Nah, berarti kalau gitu ini 2X, ini 2X, dan dia ini kan juga segitiga sama kaki kan ya. ABC kan sama kaki. Ini berarti juga X ya. Nah, sehingga CAB-nya juga 2X. Dari X ini X ya. Setelah itu bisa kita ngambil salah satu ya. Jadi misalkan kita ambil dari sini berarti X ditambah 2X tambah 2X harus sama dengan 180. 5X berarti sama dengan 180 ya. Berarti X-nya ketemu berapa? 36 derajat. Ya. Maka ukuran sudut terkecilnya dari segitiga ABC adalah sama dengan 36 derajat. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah kotak berisi bola merah dan hijau. Jika 4 bola merah dikeluarkan dari kotak, maka 1/10 sisanya adalah bola merah. Akan tetapi jika 4 bola hijau dikeluarkan dari kotak, maka 1/5 sisanya adalah bola merah. Banyak bola merah yang semula berada di dalam kotak adalah, ya kita misalkan ya, banyak bola merah itu M, banyak bola hijau itu H ya, gitu ya. Jika 4 bola merah dikeluarkan dari kotak, maka 1/10 sisanya adalah bola merah. Berarti kan otomatis 1/10 dikurangi yang merah diambil 4 ditambah yang hijau itu sama dengan M dikurangi 4 ya. Gitu ya, sama dengan 1/10 adalah bola merah ya. Oke. Terus sehingga dari sini kalau 10-nya kita pindah ke sebelah kanan berarti M dikurangi 4 kurangi H sama dengan 10M dikurangi 40 gitu ya. Bisa kita sederhanakan sehingga H sama dengan 10M dikurangi M itu kan berarti 9M ya. Min 40 ditambah 4 sama dengan min 36 ya. Berarti H sama dengan 9M min 36. Terus ada keterangan lagi di situ. Jika 4 bola hijau dikeluarkan dari kotak, maka 1/5 sisanya adalah bola merah. Bola merahnya kan berarti tidak berkurang kan ya. Berarti 1/5 dari M tambah hijaunya dikurangi 4 sama dengan M ya. Nah, bisa 5-nya kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga M tambah H dikurangi 4 sama dengan 5M. Berarti bisa juga M-nya kita pindah ya. Berarti H sama dengan, atau boleh ya, berarti atau boleh juga kita masukkan sini. Nah, boleh ya. Karena H itu kan sama dengan 9M dikurangi 36 ya. Berarti M ditambah H, 9M dikurangi 36 dikurangi 4 sama dengan 5M. Nah, karena ini sudah M semuanya ya. M tambah 9M kan 10M dikurangi 5M jadi 5M ya. Min 36 kurangi 4 pindah sebelah kanan jadi 40 gitu ya. Berarti M-nya otomatis sama dengan 8. Ya, yang dicari adalah banyak bola merah. Berarti banyak bola merah adalah 8 gitu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah perahu motor meninggalkan kapal induk ke arah utara menuju suatu target dengan kecepatan tetap 80 km per jam. Kapal induk bergerak ke arah timur dengan kecepatan tetap 40 km per jam. Apabila perahu motor tersebut hanya mempunyai bahan bakar yang cukup untuk berjalan 4 jam saja, maka jarak maksimum target yang dapat ditujunya agar ia dapat kembali ke kapal induk dengan tanpa masalah adalah, berarti misal A adalah posisi awal ya. Posisi awalnya di sini.
B itu posisi perahu motor maksimal, dan C itu posisi kapal induk ya terakhir ya, karena kapal induknya juga bergerak. Oke, yang pertama ini B, ini C ya, seperti itu. Jadi awalnya itu ya, jadi C sama B nya kan bergerak ya, jadi geraknya seperti ini. Sehingga waktunya tetap ya, jadi ketika C bergerak itu udah ketemu sama B ya. Setelah itu, agar jarak maksimum maka waktu berjalan dimaksimumkan 4 jam ya. Karena agar jaraknya maksimum maka dia pas kehabisan bensin ya, atau kehabisan bahan bakar itu pas 4 jam. Nah, jadi pas sampai di kapal induk itu dia kehabisan bensin ya. Tapi kan sudah tidak masalah kan ya, karena sudah ketemu kapal induknya. Terus berarti AC-nya adalah 40 kali 4. Kenapa? Karena kapal induk bergerak dengan kecepatan 40 km per jam selama 4 jam ya. Berarti 40 kali 4 sama dengan 160. Terus AB ditambah BC itu harus sama dengan 80 kali 4. Jadi karena yang B ini adalah kecepatannya 80, berarti 80 kali 4 kan berarti sama dengan 3200 ya. Nah, 320. Berarti AB ditambah BC harus 320 gitu ya. Berarti kalau kita misalkan AB-nya itu adalah X, otomatis BC-nya adalah 320 dikurangi X ya. Dari sini bisa kita pitagoraskan. Berarti kan X kuadrat ditambah 160 kuadrat sama dengan 320 dikurangi X dikuadratkan ya. Berarti otomatis X kuadrat ditambah 25.600 sama dengan 320 dikurangi X dikuadratkan. Berarti kan 320 dikuadratkan 102.400 ya, 102.400. Terus dikurangi 2 kali X 2X dikalikan 320 berarti 640X plus X kuadrat ya. Nah, ini boleh X kuadratnya bisa dicatat ya. Dicatat seperti ini. Sehingga kalau 640X nya kita pindah ke sebelah kiri maka jadi seperti ini ya. Jadi 76.800 itu dari 102.400 dikurangi 25.600 gitu ya. Sekarang kita bagi 76.800 ini dibagi 640 berarti ketemu 120. Oh, berarti kalau gitu jarak maksimum ya B adalah 120 km gitu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh Anto dan Dini dapat diselesaikan dalam waktu 6 jam. Jika pekerjaan itu dikerjakan oleh Dini sendirian ya, akan selesai 5 jam lebih lambat dibandingkan Anto. Berarti Anto lebih cepat ya. Pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh Anto sendirian dalam waktu, misal ya, Anto menyelesaikan pekerjaan sendirian dalam waktu X jam. Artinya, dalam 1 jam Anto menyelesaikan 1/X dari bagian pekerjaannya. Ini bagian ya, bukan bagian ya. Bagian pekerjaan 1/X. Jadi setiap 1 jam itu dia dapat menyelesaikan 1/X bagian pekerjaan. Dan dalam 1 jam Dini menyelesaikan X plus 5. Kenapa? Karena dia butuh waktu 5 jam lebih banyak daripada Anto ya. Oke. Anto dan Dini menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 jam. Artinya dalam 1 jam ya, dalam 1 jam berarti yang dikerjakan Anto adalah 1/X, yang dikerjakan Dini adalah 1/X plus 5 ya. Itu dalam 1 jam itu mereka menyelesaikan 1/6 dari bagian pekerjaannya. Sekarang kita fokus di sini. Otomatis kalau kita samakan penyebutnya ya, berarti kan X kalikan X plus 5. Terus X kali X plus 5 dibagi X kan berarti X plus 5 kali 1 berarti X plus 5 ya. X plus 5 membagi X kali X plus 5 berarti kan X dikalikan 1 berarti X ya. Sama dengan 1/6. Oke, berarti bisa kita kalikan ya. Seperti ini, 2X plus 5 dikalikan 6 jadi 12X plus 30. X kuadrat plus 5X dikalikan 1 tetap ya. Bisa kita pindah ke sebelah kanan semua jadi X kuadrat min 7X min 30. Min 7X dari mana? Dari 5X dikurangi 12X
min 30 dari 30 pindah ruas jadi min 30 gitu ya. Kalau kita faktorkan jadi X kurang 10 kali X plus 3. Karena perkalian dua angka menghasilkan 0, maka salah satunya 0 ya. Bisa X min 10 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Jadi otomatis X sama dengan 10 atau X sama dengan min 3. Karena X itu kan harus positif ya, karena waktu, maka jawabannya adalah X-nya adalah 10. 10 ini adalah berapa jam? 10 jam. Gitu ya. Jadi Anto sendirian dalam waktu menyelesaikan pekerjaan itu sendirian dalam waktu 10 jam. Berarti kalau Dini 15 jam. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diketahui jajar genjang ABCD, sudut A sama dengan sudut C sama dengan 45 derajat. Lingkaran K dengan pusat C melalui B dan D. AD diperpanjang memotong lingkaran DE dan BE memotong CD di A. Perbandingan luas segitiga BCH dan segitiga EHD adalah. Yang pertama bisa kita gambarkan dulu ya. Maka gambarnya adalah bisa seperti ini. Nah ya. Setelah itu kita bisa buat garis bantu ya. Perpanjangan dari AD memotong lingkaran DE dan kita bisa buat garis bantu B ke E ya. Melalui titik H yang berada pada garis CD. Pertama kita buat garis CF ya, CF, sehingga sudut DCF itu adalah 90 derajat. Berarti kalau ini 90 derajat otomatis yang ini juga, ini 45, berarti ini juga 45 gitu ya. Sehingga dari situ sudut DEB adalah 2,5. Kok bisa? Karena ini DEB itu kan sudut keliling, dia menghadap busur yang sama dengan sudut pusat DCB ya. Berarti setengahnya DCB yaitu setengahnya dari 45 dengan 22,5. Setelah itu bisa kita buat garis bantu ya. Dengan perpanjangan FC, ternyata dia bertemu seperti itu. Berarti kalau gitu sudut BEF, karena dia menghadap busur BF, busur BF itu juga di hadapan sudut pusat BCF 45. Berarti dia juga otomatis 22,5. Berarti ini 22,5, ini juga 22,5 ya. Berarti otomatis kalau kita jumlah ketemu 45 ya. Gitu ya. Karena ini ketemu 45, berarti ini juga kalau ini 45 ya, betul ya. Maka segitiga DCE itu adalah siku-siku ya. Setelah itu kita perpanjang garis AB sehingga memotong CF di G ya. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini BG sama dengan CG. Kenapa kok BG sama dengan CG? Karena ini 45, dia siku-siku, maka ini juga 45 ya. Nah, karena berarti kalau ini 45 berarti kan dia sama kaki ya. Karena sama kaki maka dia panjangnya sama, BG sama dengan CG. Ini juga sama, tadi juga sama ya. Karena dia siku-siku dan CD itu jari-jari, CE juga jari-jari, maka otomatis kan sama kaki ya. Maka karena sama kaki berarti 45 ini 45, berarti otomatis ini siku-siku. Kan gitu ya. Maksudnya seperti tadi. Penjelasan dari yang ini. Misal panjang jari-jari lingkaran itu 1. Berarti otomatis DC-nya 1, EC-nya 1, EF-nya 1, CB-nya juga 1 gitu ya. Setelah itu karena BG sama dengan GC sama dengan setengah akar 2. Kok bisa setengah akar 2? Karena CB-nya kan 1 ya. Maka dengan Pitagoras maka nanti BG-nya ketemu setengah akar 2 gitu ya. Terus kita perhatikan segitiga BGE ya, itu sebangun dengan segitiga HCE. Jadi segitiga BGE sebangun dengan HCE. Kok bisa sudutnya sama? Sudutnya ini juga sama ya. Karena dia berimpit, otomatis juga sudut ini juga sama ya. Karena juga sehadap ya. Semua sudutnya sama. Berarti kalau gitu BG dibanding CH akan sama dengan GE
dibanding CE ya, gitu ya. Kita masukkan angkanya berarti setengah akar 3 per CH sama dengan setengah akar 2 tambah 1. Kenapa kok setengah akar 2 tambah 1? Karena GE itu kan sama dengan GC ditambah CE ya. CE-nya kan 1. GC-nya setengah akar 2 gitu ya. Setelah itu bisa kita kalikan silang ya. CH dikalikan ini atau 1 kali setengah akar 2 berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 per 1 gitu ya. Oke, setelah itu berarti kalau gitu kalau kita selesaikan nanti CH-nya ketemu akar 2 dikurangi 1 ya, akar 2 kurangi 1. Jadi ini bisa kita samakan dulu penyebutnya, jadi akar 2 plus 2 per 2, nah, nanti 2-nya coret ya. Berarti nanti jadi akar 2 per akar 2 plus 2, nanti ketemu akar 2 min 1 ya. Terus karena CH-nya itu CH itu sama dengan akar 2 dikurangi 1, maka DH karena DC-nya itu kan 1 ya. Berarti otomatis 1 dikurangi akar 2 dikurangi 1. Berarti jadi ketemunya 1 min akar 2 kurangi 1 atau sama dengan 2 dikurangi akar 2 gitu ya. Nah, setelah itu yang dicari adalah perbandingan luas segitiga BCH dan segitiga EHD. Nah, segitiga BCH nah, berarti kan alasnya pakai CH, tingginya pakai CG gitu ya. Segitiga EHD berarti alasnya pakai DH, tingginya pakai CE gitu ya. Seperti itu. Setengahnya bisa kita coret ya. CH-nya sudah ada, yaitu akar 2 dikurangi 1. CG-nya adalah setengah akar 2. DH-nya sudah ada, yaitu 2 min akar 2. Tingginya CE 1 ya. Bisa kita selesaikan. Jadi setengah kali akar 2 kali akar 2 itu kan nanti jadi 1 ya. Min 1 kali setengah akar 2 jadi min setengah akar 2. 2 kali 1 2, min akar 2 kali 1 min akar 2 gini ya. Bisa kita rasionalkan ya, karena ini akarnya kan ada, jadi penyebutnya ada akarnya ya. Kita rasionalkan nanti ketemu setengah ya. Kenapa kok setengah? 1 ini kan setengahnya dari 2. Setengahnya dari akar 2 adalah min setengah akar 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1 dibanding 2. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 6. Jika jumlah K bilan positif berurutan adalah 2010 dengan K lebih besar dari 1, maka K terkecil yang mungkin adalah, oke, ingat jumlah N suku barisan aritmatika itu adalah N per 2 dikalikan A plus UN. UN itu suku terakhir, A itu suku pertama ya. Terus, misal X itu bilangan terkecil dari K bilangan positif, maka otomatis kan X ditambah X tambah 1 ditambah X tambah 2 dan seterusnya sampai X tambah K dikurangi 1 ya. Karena ada K bilangan sama dengan 210. Nah, ini kalau kita gunakan deret aritmatika ya, jumlah dari suku barisan aritmatika berarti N per 2 berarti K per 2 dikali suku pertamanya adalah X, suku terakhirnya adalah X ditambah K dikurangi 1 ya. Berarti X tambah X itu 2X ditambah K min 1. Nanti seperti itu. Sama dengan 2-nya pindah ke sana, jadi 2 kali 2010 adalah 4020. Nah, setelah itu boleh kita faktorkan 4020 itu. Jadi 20 kali 201, bisa juga 4 kali 5 kali 3 kali 6, 7. 6, 7 itu kan sudah prima ya. 4-nya berarti 2 kali 2, berarti 4020 itu sama dengan 1 kali 4020, berarti K-nya lebih dari 1 ya. Kan ingat ya, K-nya harus lebih dari 1. Bisa juga 2 kali 2010. K-nya sama dengan 2. K-nya sama dengan 2 tidak memenuhi ya. Jadi kalau kita masukkan tidak memenuhi, kita bisa masukkan 3 kali 670. K sama dengan 3 memenuhi. Kenapa? Karena 669 ditambah 670
ditambah 671 sama dengan 210. Kenapa? Karena dia bilangan berurutan ya. Nah, berarti 669 tambah 670 671 adalah sama dengan 2010. Berarti K terkecil yang mungkin adalah 3 ya. K terkecil yang mungkin adalah 3. Kenapa? Karena 2 tidak memenuhi. Kenapa? Karena tidak ada dua bilangan yang berurutan jumlahnya 210 ya. Enggak ada ya. Karena penjumlah dari ganjil sama genap. Jawabannya kan pasti ganjil ya. Ini padahal ini genap. Ya jelas ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Diketahui ABCD adalah persegi. Titik E merupakan perpotongan AC dan BD pada persegi ABCD dan yang membentuk persegi baru yaitu EFGH. EF berpotongan di CD, di I dan EH berpotongan di AD di J ya. Panjang sisi ABCD adalah 4 cm dan panjang sisi EFGH adalah 8 cm. Jika sudut EID adalah 60 derajat, maka luas segi 4 EIDJ adalah, bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ada persegi ABCD. Setelah itu diagonalnya DE dan ada dari diagonalnya itu dibuat persegi lagi ya. Seperti ini. Berarti kan otomatis daerah yang diarsir ini adalah EIDJ ya. Oke, kita bisa buat garis bantu ya. K dan L seperti ini. Nah, kita bisa perhatikan ya. Segitiga EIL itu akan sama dengan segitiga EJK ya. Karena sama berarti otomatis karena luas ini bukan boleh dipindah ya. Nah, sehingga luas EIDJ itu akan sama dengan luas ELDK atau luas persegi dengan panjang rusuknya adalah 2 gitu ya. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 8. Kereta penumpang berpapasan dengan kereta barang. Laju kereta penumpang adalah 40 km per jam, sedangkan kereta barang 20 km per jam. Seorang penumpang di kereta penumpang mencatat bahwa kereta barang berpapasan selama 15 detik. Panjang rangkaian kereta barang adalah, ini misalkan 2 kereta ya. Satunya dengan kecepatan 40, satunya dengan 20 km per jam ya. Nah, V itu kecepatannya. Kecepatannya berarti otomatis karena dia berlawanan maka otomatis kecepatannya akan tambah ya. Jadi yang melihat itu kecepatannya tambah, yaitu 60 km per jam karena berlawanan arah ya. Setelah itu berarti T-nya sama dengan 15 detik. 15 detik ini karena ini kalau kita jadikan menit berarti 15 per 60 menit ya. Atau sama dengan 1/4 menit. Kalau 1/4 menit itu berapa jam? Berarti 1/240 jam karena kecepatannya berbentuk 60 km per jam gitu ya. Berarti panjang rangkaian kereta barang itu kan berarti sama dengan S kali V kali T ya. Jadi panjang rangkaian itu sama dengan jarak S ini tadi ya. Berarti sama dengan V kali T. V-nya adalah 60 dari sini. T-nya adalah 1/250. Bisa disederhanakan berarti ketemu 1/4 km. 1/4 km berapa? 250 meter. Oh, berarti kalau gitu panjang rangkaian kereta api barang sama dengan 250 meter. Kenapa? Karena penumpangnya tadi berada di kereta penumpang ya. Jadi kereta barangnya sehingga dia bisa melihat kereta barang itu mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Ternyata waktunya 1/240 meter berarti sama dengan 250 meter gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Jika operasi bintang terhadap bilangan rasional positif didefinisi sebagai A bintang B itu sama dengan A kali B per A tambah B, maka nilai dari 3 bintang dalam kurung 3 bintang 3 adalah, nah ini bisa kita langsung kerjakan ya. Bentar, ini tidak masuk ya sebenarnya ya. Ini lupa dihapus. Sehingga bisa kita selesaikan dulu yang dalam kurung 3 bintang 3. Kita masukkan ke bentuk ini berarti 3 kali 3 per 3 tambah 3 gitu ya. 3 kali 3 9, 3 tambah 3 6 ya. Berarti sekarang 3 bintang 9/6. Kita masukkan gini. Berarti A-nya 3
B-nya 9/6 atau 3/2 gitu ya. Berarti 3 kali 3/2 per 3 tambah 3/2. 3 kali 3/2 kan berarti 9/2. 3 tambah 3/2 jadi nanti ketemu berapa nih? 3 kali 2 6, 6 tambah 3 9/2 juga ya. Nanti 9/2 dibagi 9/2. Jadi jawabannya adalah 1. Berarti ini adalah jawabannya 1. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Soal 10 ya. Sebuah kubus akan diberi warna sedemikian sehingga setiap dua sisi yang berdekatan, yakni dua sisi yang dipisahkan oleh tempat satu rusuk, diberi warna yang berbeda. Jika diberikan 5 warna yang berbeda, maka banyak cara yang berbeda untuk mewarnai kubus adalah. Oke. Kubus memiliki 6 sisi ya, dengan 3 pasang sisi berhadapan. Oke, misalkan 3 pasang itu warnanya sama. Berarti kan aslinya tinggal butuh 3 warna ya. Berarti otomatis kita bisa milih 3 warna dari 5 warna ya. Ketemu 10. Kalau kita ada 2 pasang warna yang sama ya, maka akan ada kombinasi 5 2 terus permutasi 3 2 ya. Ini karena dipilih sisanya ya. Berarti nanti ketemu 10 kali 6. Berarti sama dengan 60. Kalau satu pasang warna yang sama, jadi dari 6 sisi ya, ada satu pasang yang warna sama. Berarti sama dengan C51, kombinasi 5 dari 1 ya. Terus dikalikan 4 kurangi 1 faktorial ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya kan bisa siklis ya. Nah, berarti sama dengan 5 dikalikan 6 sama dengan 30. Sehingga banyak caranya adalah 100. Gitu ya. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.